Sehat tidak hanya diperoleh melalui asupan nutrisi, tetapi juga dari aktivitas yang rutin dilaksanakan dengan teratur. Aktivitas yang baik adalah aktivitas yang teratur, terukur, dan terstruktur. Oleh karena itu, penjadwalan aktivitas yang baik sangat perlu di bulan Ramadan. Sahabat cendekia sudah punya jadwal untuk aktivitas olahraganya selama bulan Ramadan? Kalau belum, ayo, masih panjang waktu untuk membuatnya. Saya membagi sedikit bagaimana aktivitas saya selama bulan Ramadan, terutama untuk olahraga ringan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah makan sahur, kita biasanya mulai ngantuk. Menunggu beduk subuh, seringkali teman-teman kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan tidur karena memang ngantuk pada jam-jam itu. Saya harapkan teman-teman cendekia mulai sekarang mempunyai kebiasaan baru, yaitu jangan tidur. Coba pada saat tersebut keluarlah dari rumah ke halaman. Pada saat itu udara sangat bersih, kaya akan oksigen. Maka lakukan aktivitas ringan, sekedar misalnya berjalan atau menyapu teras atau sekedar merapikan halaman. Sehingga kita cukup memperoleh asupan atau mendapatkan oksigen yang segar di pagi hari tersebut. Kemudian masuk kembali ke dalam rumah atau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah subuh, rasanya masih ada waktu, tidur lagi. Jangan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Lakukanlah aktivitas yang mendatangkan banyak sekali pahala. Selesaikan, kejar tilawah supaya khatamannya bisa lebih banyak. Pada saat itu kalau kita berhasil untuk mengalahkan rasa kantuk dengan aktiviti tilawah, maka tubuh kita akan bugar. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena nutrisi yang tadi kita konsumsi selama sahur dicerna dengan baik karena kita terjaga. Kalau kita tertidur, proses metabolisme kita itu balance, rendah. Maka akibatnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita hanya masuk saja, tidak dicerna dengan sempurna. Akibatnya dia akan membusuk di dalam usus kita. Sisa makanan yang membusuk itu akan menyebabkan suasana darah kita menjadi asam. Darah yang asam akan mengakibatkan terjadinya sakit kepala, pegal-pegal di otot. Nah, jadi oleh karena itu sebaiknya tidak tidur setelah sahur sampai dengan matahari terbit. Setelah matahari terbit, kejar dengan sholat duha. Setelah sholat duha, lakukan aktiviti rutin. Bagi yang bekerja. Bagi yang di rumah, mulai menyelesaikan PR di rumah seperti mencuci piring yang sudah bertumpuk, mencuci pakaian yang sudah bertumpuk dan sebagainya. Nah, aktivitas selanjutnya, apakah saya sudah boleh tidur? Sebaiknya jangan dulu. Karena apa? Sayang sekali pada pagi hari itu suasana biasanya kalau hari cerah kita bisa mendapatkan sinar matahari baik untuk berjemur, sekedar melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau pun misalnya adalah hari hujan,
kita bersyukur mendapatkan udara yang segar. Maka sayang sekali kalau itu dilewatkan. Lalu apa aktivitasnya kalau misalnya bagi sahabat cendekia yang tidak ada rutinitas pagi untuk bekerja keluar rumah, maka melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti misalnya membuat agenda berkunjung ke panti asuhan, membuat agenda berkunjung ke tetangga yang membutuhkan, itu menjadi penting. Di siang hari menjelang sholat duhur, adakan waktu sedikit sekali untuk qoilullah, istirahat sebentar, 15 sampai 20 menit saja, jangan lama-lama. Jadi kalau saya kira-kira itu jam 12 sampai dengan 12.15 menjelang azan duhur berkumandang. Lakukan qoilullah, lakukan istirahat siang. Nah, kemudian bugar kembali, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Di bulan Ramadan, sayang sekali kalau misalnya kesempatan ibadah rawatib di sholat duhur itu tidak digunakan. Maka sholat rawatib di siang hari, di waktu duhur yang rakaatnya lebih banyak dibanding dengan sholat-sholat rawatib yang lain, dikejar. Akibatnya apa? Bugar, tubuh kita akan menjadi bugar. Nah, setelah sholat duhur, kemudian sampai dengan sholat asar, ini biasanya bagi yang bekerja akan tetap mendapatkan tugas, ada banyak aktivitas yang sangat padat biasanya di situ. Tetapi bagi yang tidak bekerja di luar rumah, yang bekerjanya di rumah, ini bisa melakukan aktivitas persiapan untuk berbuka puasa. Jadi memasak untuk berbuka puasa, menyiapkan masakan berbuka puasa itu sebaiknya dilakukan setelah duhur sampai asar. Di situ kita menyiapkannya. Karena apa? Karena nanti setelah waktu asar kita disunahkan untuk berzikir yang banyak. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi disibukkan dengan kegiatan memasak. Memasak untuk berbuka puasa tidak perlu macam-macam. Yang penting seperti tadi, isi piringku. Oke, sekarang asar. Setelah sholat asar, apa yang kita lakukan? Wirid petang. Wirid petang ibarat baju besi. Ada sekitar 2,5 jam antara masa asar dengan maghrib, ya. Jadi masa itu cukup panjang, jadi bisa diisi dengan banyak sekali aktiviti. 30 menit diantaranya sekitar setelah asar, katakanlah misalnya sekitar jam 4 sampai dengan jam 4.30, atau dibalik antara jam 5 sampai jam 5.30, sebaiknya melakukan kegiatan olahraga, betul-betul olahraga. Olahraga ini mempunyai syaratnya adalah teratur, terukur, terstruktur. Jadi bukan misalnya saya kan sudah ngangkat jemuran, saya kan sudah nyapu, saya kan sudah membersihkan kandang ayam. Itu belum olahraga, itu activity namanya. Jadi olahraga yang dimaksud adalah terstruktur. Terstruktur berarti bagian-bagian tubuh yang mau digerakkan itu terstruktur. Yang mana? Mulai dari leher, bahu, lengan, pinggul, kaki, semua digerakkan. Jadi terstruktur, teratur, gerakannya harus teratur sesuai dengan rentang gerak sendi. Kemudian kalau memang ingin melakukan pembentukan otot-otot di sana dilakukan. Kalau memang mau melakukan peregangan karena ada otot-otot yang terasa kaku, lakukan. Lalu terukur, waktunya terukur. Jangan hari ini olahraga 1 jam, besoknya 10 menit, besoknya lagi tidak, besoknya lagi tidak, besoknya lagi tidak. Nah, jadi yang baik dilakukan adalah
terukur. Jadi konsisten dilakukan 30 menit setiap hari. Sehingga ketika kita berolahraga, kita akan memperoleh proses metabolisme yang meningkat, sirkulasi darah yang meningkat. Akibatnya apa? Semua sel-sel yang membutuhkan oksigen, kemudian ujung-ujung sel, ujung-ujung saraf yang mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon endorfin akan aktif. Dampaknya apa? Kembali lagi, bugar dan sehat. Nah, jadi teman-teman cendekia, mulai sekarang ayo, puasa ini bukanlah saat untuk bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukanlah saat untuk tidur-tiduran, tetapi bulan Ramadan justru adalah masa untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, meningkatkan pola hidup yang benar, sehingga kita akan sehat setelah Ramadan, dan seterusnya aktiviti itu menjadi sebuah kebiasaan. Saya simpulkan secara garis besar, sehat itu adalah keadaan sempurna lahir batin. Bio itu fisik. Psiko itu mental, pikiran. Spiritual itu spirit, keimanan. Sosial itu hubungan antar orang, hubungan antar diri sendiri juga. Kemudian culture, budaya, sehat budayanya. Karena apa? Yang dijadikan kebiasaan adalah apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Dan produktif menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu, menghasilkan banyak hal. Nah, jadi hikmah Ramadan adalah sehat dan bertakwa. Jadi dari segi kesehatan, Ramadan sangat baik untuk membentuk pola kebiasaan supaya 11 bulan berikutnya kita betul-betul siap menjadi seorang pribadi yang berkarakter Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.